Israel kacau, sandera ditemukan tewas, warga ngamuk di seluruh negeri. Ratusan ribu warga Israel turun ke jalan pada Minggu, 1 September 2024, malam dan muncul seruan pemogokan umum diumumkan di seluruh negeri di tengah kemarahan publik yang meluas terkait penanganan pemerintah terhadap perang di Gaza setelah ditemukannya 6 sandera yang tewas di terowongan bawah tanah Hamas. Penemuan mayat para sandera di Gaza selama akhir pekan mengancam memunculkan ketegangan terkait perang ketitik didih. Diperkirakan hingga 500.000 orang berunjuk rasa di Tel Aviv. Sementara demonstrasi lainnya terjadi di Yerusalem, ketika tekanan terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata guna membawa pulang sandera yang tersisa mencapai puncaknya. Pemogokan umum pertama sejak Maret tahun lalu diperkirakan akan menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi Israel pada Senin ini. Kantor-kantor pemerintah dan kota akan ditutup, begitu pula dengan sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta. Bandara Internasional Israel, Ben Gurion, dijadwalkan akan ditutup mulai pukul 8 pagi waktu setempat untuk periode yang belum diketahui. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, menyatakan bahwa mayat Carmel Gad, Herz Goldberg-Polin, Iden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, dan Ori Danino ditemukan di terowongan, puluhan meter, di bawah tanah selama pertempuran di Rafah, Gaza Selatan. Keenamnya diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Kementerian Kesehatan Israel menyatakan bahwa pemeriksaan forensik terhadap mayat menunjukkan bahwa para sandera telah dibunuh oleh teroris Hamas dengan beberapa tembakan dari jarak dekat, 48 hingga 72 jam sebelum mereka ditemukan. Namun, temuan tersebut tidak banyak meredakan kemarahan yang meluas terhadap Netanyahu dan koalisi sayap kanannya yang gagal menyepakati kesepakatan pertukaran sandera yang didukung AS dengan Hamas, yang telah berada di meja perundingan sejak akhir Mei. Dalam pernyataan belasungkawa atas 6 sandera tersebut, Netanyahu menyalahkan Hamas karena menolak menerima kesepakatan itu. Siapapun yang membunuh sandera tidak ingin kesepakatan, kata Netanyahu, dilansir The Guardian. Kami, dari pihak kami, tidak menyerah. Pemerintah Israel berkomitmen, dan saya pribadi berkomitmen, untuk terus berusaha mencapai kesepakatan yang akan membawa pulang semua sandera kami dan menjamin keamanan serta keberadaan kami. Namun, klaim Netanyahu diragukan oleh sejumlah pejabat keamanan yang mengutip secara anonim bahwa kegagalan mencapai kesepakatan disebabkan oleh keinginan Netanyahu untuk mempertahankan wilayah strategis di dalam Gaza, terutama koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir. Mogok massal. Menteri Pertahanan Yoav Gallant, satu-satunya anggota pemerintah yang menentang sikap Netanyahu terhadap koridor tersebut pekan lalu, pada Minggu menyerukan agar kabinet mengubah posisinya. Sudah terlambat bagi para sandera yang dibunuh dengan darah dingin, kata Gallant, menambahkan, kita harus membawa kembali sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Pemogokan umum yang diumumkan oleh pemimpin Federasi Serikat Pekerja Histadrut, Arnon Bar David, menyatakan bahwa, tidak mungkin lagi untuk diam dan berpaling sementara anak-anak kita dibunuh di terowongan Gaza. Pemogokan ini disambut baik oleh Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang, sebuah kelompok keluarga sandera yang telah memimpin gerakan protes dan menyerukan kesepakatan gencatan senjata. Terakhir kali Histadrut menyerukan pemogokan umum adalah pada Maret tahun lalu, dipicu oleh pemecatan Gallant oleh Netanyahu karena menentang rencana Perdana Menteri untuk membatasi kekuasaan dan independensi Mahkamah Agung. Saat puluhan ribu orang berkumpul untuk memprotes di Tel Aviv pada Minggu malam, ribuan lainnya bergabung dengan keluarga para sandera di Yerusalem untuk memprotes di luar kantor Netanyahu selama rapat kabinet.
Upacara pemakaman untuk para sandera dimulai pada hari Minggu, menambah bahan bakar pada kemarahan publik yang semakin memuncak. Dunia sudah mengecap Israel sebagai negara pembunuh, Netanyahu jadikan Israel negara pariah. Seorang mantan perwira tinggi militer Israel melancarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mayor Jenderal Itzhak Brik menuding agresi di jalur Gaza adalah perang demi kepentingan pribadinya. Selama 10 bulan konflik bersenjata di Gaza berlangsung, 40.000 warga sipil Palestina menjadi korban kebrutalan militer Israel. Meskipun terus mendapat kecaman global, rezim Netanyahu sama sekali tak menghentikan keganasannya. Hal inilah yang menjadi sorotan Brik, yang meyakini jika agresi militer Israel di Gaza dijalankan untuk memuluskan kepentingannya. Brik menilai jika perang di Gaza telah membuat rakyat Israel sengsara, bahkan keamanan negara dianggapnya tidak lagi dipedulikan Netanyahu. Jenderal berusia 76 tahun itu bahkan menyadari bahwa tentara Zionis tidak akan mampu menghabisi sepenuhnya organisasi perlawanan Hamas Palestina. Akan tetapi, Netanyahu terus bernafsu merealisasikannya demi nafsu kekuasaan. Netanyahu tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat maupun keamanan negara. Yang terpenting adalah kelangsungan hidupnya sendiri, berapapun biayanya, ujar Brik dilansir Viva Militer dari Al Jazeera. Lebih lanjut Brik menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel telah kehilangan kedudukannya di dunia. Brik menganggap akibat ulah Netanyahu, Israel menjadi negara pariah yang dikucilkan oleh negara-negara sekutunya sendiri. Baik oleh Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Uni Eropa. Warga sipil Gaza korban serangan militer Israel, konflik yang berlangsung hampir setahun ini telah menyebabkan kita kehilangan kedudukan di dunia, kata Brik melanjutkan. Negara Israel telah menjadi negara pariah, terisolasi dan dipandang hina, dan bahkan teman-teman terdekat kita di Eropa mengabaikan kita, ucapnya.